sejahtera pemirsa budiman, bahagia jumpa kembali saudara dalam Dimensi Iman Kristiani. Acara yang melalui pelayanan media Antioquia Pama, kami kemas, kami rancang, kami siapkan khusus bagi saudara, guna gali pertanyaan, cari jawaban perihal berbagai fenomena dalam keseharian kehidupan kekristenan kita. Saudara, Alkitab bagi buat kita, Tuhan gunakan banjir untuk hancurkan umat berdosa di zaman Nabi Nuh. Kemudian Tuhan juga gunakan penghancuran Sodom dan Gomora pada waktu itu. Tuhan seakan-akan menciptakan precedence bahwa bencana alam adalah cara Tuhan untuk menghukum umat yang berdosa. Saudara, kita akan angkat topik bahasan bencana alam dan kematian dalam bincang-bincang kita di Dimensi Iman Kristiani hari ini. Dan untuk itu sudah hadir bersama kita kedua narasumber kita, Roy dan Saud. Shalom Roy. Shalom Bu Anis. Shalom Saud. Shalom Bu Anis. Saudara, seperti biasa kita akan kejar semua pertanyaan, kita akan gali semua jawaban seputar topik ini. Dan untuk itu sudah hadir bersama kita Pendeta Bigman Sirait. Shalom Pak Bigman. Shalom Anis. Saudaraku yang kekasih, bencana alam selalu akan menjadi sebuah diskusi yang menarik dengan berbagai perspektif yang ada. Tergantung siapa Anda. Kalau Anda seorang ahli lingkungan hidup, pasti akan dengan segera berkata, manusia sudah merusak semesta. Tapi kalau Anda seorang teolog, apalagi kemudian agak sedikit fundamentalis, pasti akan berkata, Allah murka. Dan begitu pula lah kalangan agamawan menyebutnya. Nah, sangat tergantung sampai di mana. Para politisi akan menerjemahkan itu sebagai kesulitan, dan ekonom akan menghitung berapa kerugian yang dimunculkan. Semua orang akan bereaksi yang berbeda-beda terhadap bencana alam. Tetapi apa kata Alkitab tentang bencana alam, kita akan pikirkan bersama-sama. Namun sebelumnya kita akan berdoa. Dan saya minta Saud untuk pimpin kita dalam doa. Kita berdoa. Terima kasih Tuhan untuk kebersamaan kami pada hari ini. Interaksi dan relasi kami di dalam membicarakan tentang satu hal yang penting, bencana alam dan kematian. Berilah kepada kami pencerahan agar kami dapat membicarakannya dengan benar. Dan itu boleh berguna bagi kami dan juga bagi banyak orang. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur. Amin. 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 Saudara yang kekasih, ketika Tuhan menciptakan manusia, dia berkata begini di dalam Kejadian 1, 26 sampai 28. Beranak cuculah, taklukkanlah bumi. Begitu bersahabatnya bumi sehingga bisa ditaklukkan, begitu bersahabatnya bumi sehingga menjadi bagian dari kehidupan manusia. Indah bukan? Manusia akan mengambil makanan dan minuman hari-harinya dari bumi. Tetapi kemudian pada pasal 3 ketika manusia jatuh dalam dosa, maka Tuhan berkata bahwa terkutuklah bumi yang diinjak atau tanah yang diinjak oleh manusia. Sehingga manusia akan bekerja dengan berkeringat, lalu semak belukar akan menghalangi. Mulai muncul sebuah bencana di muka bumi. Nanti bencana ini berproses seturut dengan waktu, perilaku hidup manusia akan menjadi bencana-bencana yang mengerikan. Namun Alkitab mencatat ada dua bencana yang menjadi murka Allah secara langsung, yaitu penghukuman terhadap orang zaman Nuh yang dianggap menjadi orang-orang yang sangat jahat. Itu penghukuman dari Tuhan yang menurunkan air bah. Sehingga air bah itu memusnahkan semua orang jahat, tetapi Nuh dan keluarganya yang dianggap baik selamat. Awas ya. Memusnahkan orang jahat, tapi Nuh dan keluarganya yang nggak baik selamat. Begitu pula Sodom dan Gomora. Tuhan murka dan dihukum. Sehingga Sodom Gomora habis terbakar. Tetapi Lot dan keluarganya selamat. Namun dalam keselamatan Lot dan keluarganya, istrinya nggak kuat. Mengingat masa lalu, harta yang ditinggal dan seterusnya. Dia sangat terikat dengan semua itu. Lalu dia menoleh ke belakang padahal selalu disuruh selalu menoleh ke depan. Jangan memandang ke belakang. Akibatnya kita sudah sama-sama tahu udah jadi tiang garam. Yang saya mau katakan adalah bencana yang dijatuhkan oleh Tuhan menghantam orang-orang jahat. Tetapi bencana alam bisa menimpa orang baik. Bedakan hal ini ya. Jadi bencana yang dari Tuhan dijatuhkan sebagai penghukuman menghantam orang-orang jahat. Tuhan pilih orang yang baik. Tapi bencana alam yang terjadi sekarang ini, orang baik bisa jadi korban. Orang jahat bisa selamat. Jadi saudara mesti memahami dulu perbedaan ini. Nah, sehingga kita tidak serta-merta menganggap bencana alam sebagai Tuhan murka lalu bikin bencana. Seperti dia menghukum Sodom Gomora maupun orang di zaman Nuh dengan air bah. Harus hati-hati. Nah, proses di dalam perjalanan alam terus-menerus bergerak, saudara yang kekasih.
Nah, ini menjadi sesuatu bagian yang perlu untuk kita pahami. Nah, karena itu yang menjadi penting sebetulnya seperti zaman Nuh digambarkan ya, bahwa di dalam Matius 24 dikatakan begini, ayat 38 dan 39 ketika kita menggambarkan kedatangan Kristus. Sebab bagaimana mereka pada zaman sebelum air bah itu makan dan minum, kawin dan mengawinkan. Sampai kepada hari Nuh masuk dalam Bahtera. Dan mereka tidak tahu akan sesuatu sebelum air bah itu datang dan melenyapkan mereka semua. Demikian pula kelaknya hal kedatangan anak manusia. Lalu nanti akan kalau kita baca berikutnya ada juga tanda-tanda di sana bahwa menyongsong kedatangan Tuhan itu akan ada bencana alam, akan ada kelaparan, ya, akan ada perang, begitu terus merosotnya nilai moral dan seterusnya. Nah, saya sengaja mengambil ke zaman Nuh untuk mengingatkan segala sesuatu menjadi begitu luar biasa. Tapi Tuhan sedang menghukum. Menuju kepada titik kedatangan Kristus akan ada banyak bencana yang kita sebutkan tadi. Karena itu, yang pertama, tidak mungkin bencana alam akan berkurang. Ini dulu yang Anda catat. Bencana alam tidak mungkin berkurang. Yang pasti akan terus bertambah. Ya, kenapa? Karena kualitas kehidupan manusia sudah merosot, begitu pula kualitas kehidupan alam. Perilaku serakah manusia telah mengakibatkan gangguan yang sangat besar terhadap alam. Lalu gangguan terhadap alam mengakibatkan bencana. Ya, baik itu banjir, baik itu gempa, dan seterusnya. Karena kita menggali ke dalam perut bumi untuk mengambil tambang dan seterusnya tanpa pernah mengurusnya. Ya, sehingga akan terjadi pengaruh-pengaruh pada bumi. Tentu tidak dalam sekejap, tetapi jangka panjang dia akan berpengaruh besar. Nah, oleh karena itu, bencana alam itu harus kita pahami di dalam pengertian yang tepat. Supaya jangan terlalu mudah kita menganggap bencana alam itu seperti air bah ataupun seperti Sodom Gomora. Ingat, sebelum kita lanjut kepada diskusi kita. Di Sodom dan Gomora, orang baik diselamatkan, orang jahat dibinasakan. Air bah, orang baik diselamatkan, artinya orang pilihan Tuhan. Yang jahat dibinasakan. Dalam bencana ada orang baik yang jadi korban. Dan ada orang jahat yang selamat dari bencana. Karena itu cerdas berpikir. Supaya kita tidak terlalu menyederhanakan semua persoalan. Tapi melihat dengan secara utuh apa yang menjadi kehendak Tuhan di dalamnya. Begitu, Anis. Ya, terima kasih Pak Pendeta Roy. Sebetulnya Pak Bigman tadi sudah paparkan buat kita dengan cukup jelas sebetulnya. Tapi mewakili pemikiran yang begitu beragam di antara para pemirsa dan barangkali juga di antara kita bertiga. Roy sendiri masuk dalam kelompok yang mana? Lebih memaknai bencana alam sebagai wujud dari murka Tuhan atau lebih sepenuhnya karena kelalaian manusia? Mengacu kepada Matius 24 bahwa di situ Yesus sudah menubuatkan bahwa manusia yang hidup di zaman akhir ini akan hidup di dalam terjadi bencana-bencana alam. Ya. Kalau saya melihat ayat itu ada 3 aspek. Yang pertama yang mungkin yang tadi Pak Bigman sudah bilang bahwa memang ini adalah umur bumi kan memang semakin hari semakin tua, sudah ribuan tahun. Jadi kalau secara logika saja sudah normal kalau memang sudah ada bencana alam gitu. Dan mesti diingat bahwa bumi yang kita injak ini bukan bersifat kekekalan, tetapi hanya bersifat kesementaraan. Lalu akan ada akhirnya. Akan ada akhirnya. Jadi normal-normal saja kalau bencana alam itu memang sudah semestinya terjadi. Tergantung bagaimana kita menyikapinya. Dan yang kedua, bencana alam juga memang bisa dipakai Allah sebagai salah satu bentuk murka Allah. Bagaimana Allah menegur umatnya supaya mungkin kerinduan Allah supaya umatnya bertobat dan berpaling kepada kehidupannya. Dan mungkin juga yang kelaliman manusia ini bisa dibilang juga karena umat manusia di bumi ini tidak memelihara bumi ini dengan baik. Akibatnya tidak aneh kalau memang bencana alam juga terus-terus terjadi gitu. Lalu yang saya lihat aspek yang ketiga, bencana alam juga bisa dipakai oleh Allah untuk menyelamatkan umat pilihannya. Terlihat waktu peristiwa Laut Mati, begitu juga di Perjanjian Baru terjadi gempa bumi waktu Paulus di penjara. Jadi saya melihat bencana alam ini secara komprehensif di Alkitab, tergantung bagaimana cara Allah bekerja di dalam setiap pribadi, dan tergantung bagaimana cara kita menyikapinya. Tetapi terlebih dari semua itu yang paling penting yang Yesus tegaskan, bahwa itu tidak mungkin tidak terjadi, itu pasti terjadi. Jadi yang Yesus tekankan bagaimana
kita hidup waspada. Justru dengan semakin begini seharusnya kita hidup semakin lebih sungguh-sungguh di hadapan Tuhan. Saya kira begitu, Bu Anis. Saud, masih pertanyaan yang sama sebetulnya. Apa yang sudah kita angkat, 2 contoh yang Pak Pendeta sudah lebih dulu bagi buat kita, kemudian Roy tambahkan lagi dengan 2 contoh yang berikutnya. Itu kan kira-kira yang dikatakan banyak orang ya Saud, bahwa Alkitab jelas-jelas kok tunjukkan pada kita bahwa Tuhanlah selalu yang berada di balik bencana alam, paling tidak itu yang tercatat di dalam Alkitab, sehingga kalau bencana alam terjadi ya Tuhanlah sepenuhnya yang berada di belakang bencana alam itu. Saud, bagaimana makna itu, Saud? Menurut saya lebih menitik beratkan kepada akibat dari perbuatan manusia. Jadi saya ambil kalau manusia itu menabur sesuatu yang baik, dia akan menuai yang baik. Sesuatu yang tidak baik, nanti dia juga akan menuai yang tidak baik. Kasus daripada saya pikir suatu bencana seperti porong begitu ya. Karena akibat ulah manusia yang mendrilling tidak sesuai dengan aturan, maka terjadilah suatu bencana akhirnya. Sampai saat ini belum terjadi. Jadi unsur manusia itu begitu kuat di dalamnya, itu menurut saya. Pak Bigman, masih dalam upaya kita untuk memahami bahwa Tuhan punya kemutlakan sebetulnya dalam hidup kita dan juga dalam mengatur bumi yang kita tempati ini. Tadi Pak Bigman kan bagi buat kita ya Pak, Alkitab mengatakan bahwa Tuhan mengatakan tidak akan lagi ada air bah. Tapi kan faktanya Pak Bigman, air bah tetap ada terjadi dan berulang kali pula. Bagaimana kita maknai itu ya Pak? Makanya mesti diperhatikan tadi antara bencana dari directly hukuman Tuhan dan bencana karena perilaku manusia. Ya. Tentu saja di dalam perilaku manusia yang salah menimbulkan bencana alam, Tuhan bisa cegah, pasti bisa. Tapi Tuhan juga bisa biarkan, juga bisa, itu kedaulatan dia. Sehingga dia bisa menghukum manusia dalam keteledoran si manusia itu sendiri. Tapi tidak sengaja Tuhan menurunkan air bah seperti pada peristiwa Nuh. Karena dia berjanji tidak lagi. Sehingga banjir tidak bisa disamakan dengan air bah. Air bah Tuhan memang marah murka terhadap umat itu. Ya. Sehingga air bah sekarang atau banjir adalah karena perilaku kita. Dan Tuhan biarkan itu menjadi tanggung jawab kita. Sehingga kita menjadi kesulitan di sana. Nah, oleh karena itu bagian pertama yang kita mesti lihat adalah seluruh bencana baik banjir, baik gempa, penuaan bumi telah terjadi, perilaku kita terhadap alam juga sangat menakutkan. Katakanlah global warming begitu, itu kan bukan gejala alam, ya, tapi adalah sebagai produk dari keserakahan manusia dan pola hidup manusia yang merusak alam ini. Ya, misalnya aerosol yang kita semprotkan, kemudian laut yang kita reklamasi, misalnya hutan yang kita babat, ya air yang kita sedot, pola hidup yang selalu tidak teratur, itu kan mengakibatkan kerusakan. Karena limbah itu kan kejorokan manusia toh. Nah, jadi Tuhan tahu ya, dan Tuhan biarkan itu jadi bagian kesulitan manusia yang dibuat oleh manusia itu. Nah, karena itu sekali lagi saya bilang bedakan bencana alam tadi. Tapi bukan Tuhan tidak bisa mencegah. Tetapi sebetulnya di dalam hal ini mestinya adalah tanggung jawab kita terhadap Tuhan atas ciptaan yang Dia buat. Mestinya kita punya kesadaran tinggi dong untuk tidak merusak itu, untuk menjaga itu, karena itu kan punyanya Tuhan gitu. Nah, itu yang mestinya dipahami oleh tiap orang ketika kita memahami bencana alam supaya nggak gampang-gampang Tuhan marah. Lalu tanggung jawab kamu apa ya? Kayaknya Tuhan yang jadi kalau Tuhan marah kan Tuhan ngerusak dalam pengertian itu. Pernah nggak kita ngomong, wah Tuhan murka ini, berarti Tuhan ngerusak alam dong. Terus-menerus merusak, kok apa iya? Atau kita yang merusak. Sehingga Tuhan marah terhadap apa yang kita lakukan dan Tuhan biarkan. Sehingga kita harus menanggung konsekuensi dari yang kita lakukan perusakan itu. Begitu. Pak Bigman, kita sebagai umat Kristen diajarkan untuk memahami bahwa takdir dalam kehidupan kita sebagai orang Kristen adalah soal apakah kita dianugerahi keselamatan atau tidak. Di luar itu, selain itu ada dalam wilayah kedaulatan Tuhan, tapi tidak dalam konteks takdir seperti yang kita bicarakan tadi. Tanggung jawab manusia. Tanggung jawab manusia, betul. Tapi Pak, lagi-lagi contoh Nuh dan contoh Sodom Gomora mengajarkan pada kita atau kita melihat di sana bahwa Tuhan dengan jelas menentukan kan Pak, cara dan waktu kapan seseorang akan akhiri hidupnya. Betul, itu terjadi dalam konotasi pilihan dan tidak pilihan. Artinya buat orang-orang yang pada waktu itu mati, buat mereka sebetulnya kematian jadi sesuatu yang sudah ditakdirkan Tuhan ya Pak, cara dan waktunya juga.
Lalu mungkin pertanyaan lanjutannya barangkali Roy ya, jadinya adalah kalau Tuhan tidak menggunakan cara itu sekarang, berubahkah Tuhan pada waktu PL dan kemudian sekarang ini? Tidak ada yang berubah pada Tuhan, konteks kita yang berubah. Ya, perubahan konteks itu yang harus kita pahami dalam perjalanan kehidupan kita kan begitu. Sehingga seperti air bah, Tuhan kan bilang, aku tidak akan lagi membuat itu kan. Betul. Ya. Tetapi kan kemudian banjir-banjir lain banyak. Betul. Tapi air bah itu kan menghancurkan seluruh bumi pada waktu itu. Betul. Di mana manusia berkumpul di satu titik itu. Ya. Nah, oleh karena itu saya pikir ada pemahaman-pemahaman serius yang perlu kita pahami, bahwa Tuhan tidak pernah berubah dalam tindakan, tapi konteks yang bergerak yang berubah dalam keseharian. Ya. Oke. Misalnya bumi dulu belum dihuni seluruh sudut bumi, sekarang semua sudut bumi sudah berpenghuni, karena manusia terus bertumbuh, berkembang biak. Nah, oleh karena itu perubahan-perubahan yang terjadi itu kan karena konteks. Dulu di barat nggak ada orang, sekarang ada orang, dan perilaku orang di barat, di timur. Ini kan juga menjadi perilaku yang memberi sumbangan terhadap perusakan alam itu. Nah, soal mati, apakah mati karena bencana alam atau mati ditabrak mobil, itu kan soal cara mati. Tetapi bahwa umur manusia di tangan Tuhan itu betul. Nah, misalnya saya agak ekstrim, bunuh diri misalnya kan, lah emang Tuhan nggak bisa cegah. Apa Tuhan izinkan? Jelas tidak. Tetapi dalam semua yang terjadi, Tuhan memanggil manusia, kalau itu orang yang diselamatkan misalnya, bisa dengan cara yang unik. Karena kecelakaan dia mati, tapi naik surga. Nah, sebetulnya yang kita menjadi persoalan adalah kita yang bingung. Kalau dia orang pilihan Tuhan, kenapa matinya kok nggak enak ya, kok kecelakaan, kok bencana ya. Nah, ini kan jadi lucu, emang mati yang enak itu kayak apa ya? Emang kalau mati lagi mabok enak apa? Pak Bigman, kita udah mulai masuk ke mitigasi bencana gitu barangkali ya, dalam kaitannya dengan kita bicara soal kematian. Faktanya memang kita ini disebut daerah yang rawan bencana. Kemudian akibatnya berbagai upaya untuk lakukan mitigasi bencana kita mulai lakukan sekarang ini kan ya. Pak Bigman, kapan ya usaha untuk memitigasi bencana dan kemudian tentunya mencari selamat sebetulnya menjadi upaya yang bisa dikatakan meragukan penjagaan Tuhan, atau kebalikannya, kapan justru ketidakupayaan kita itu bisa dianggap sebagai kekonyolan? Kita ingatlah ya kasus Gunung Merapi dan sebagainya, di mana kita dengan mudah setengah menghakimi kan, kenapa mereka itu tetap ada di situ, jelas-jelas itu tempat yang berbahaya. Sementara dari sudut pandang yang lain kita bilang, kenapa kita harus ragukan penjagaan Tuhan? Apa sih Pak batasnya kita berhak menyelamatkan diri dengan kita? Ini kan proses posisi, memang bagaimana kita membangun kerangka pikir itu menjadi sangat penting. Nah, kalau kita misalnya melihat di dalam sebuah bencana, ya dengan sederhana kan kita bisa bilang begini, ya kalau sudah mau mati ya mati. Ya. Akhirnya kemudian ada gempa dan mereka tidak pergi ya pasti mati gitu. Tetapi kan itu menjadi urusan dia. Tetapi kalau kita bilang kemudian kalau kita tahu dan kita bisa pergi dan tidak mau pergi, itu kan bisa menjadi kita mencelakakan diri, bisa. Tapi ketika kita mau pergi dan coba menyelamatkan diri tetapi kena juga bisa kan. Maka musibah itu kan hanya beda-beda tipis. Persoalannya adalah sebetulnya dia mau pergi apa enggak ya. Nah, bisa jadi dia terlambat pergi. Perhitungan dia misalnya besok atau terjadi hari ini. Sama seperti air bah zaman Nuh, tidak ada yang bisa menduga kan. Bencana juga sama. Nah, inilah kerepotan kita untuk menganalisa sesuatu yang sudah terjadi sementara orang yang mengalami udah jadi korban. Akhirnya kita cuma mengira-ngira kan. Ini kan aja kepercayaan. Maka ini kan kita nggak bisa bilang bukan mereka nggak mau tahu. Mungkin ada keyakinan pada mereka itu tidak akan meledak. Ya kan, jadi ini yang perlu kan. Sementara yang di sebelah sana cuma ngomong doang, atau ada aspek kedua misalnya. Kenapa mereka nggak turun dari bencana alam? Bisa jadi kalau mereka turun, hartanya siapa yang jaga? Karena ternyata tidak ada rasa aman untuk meninggalkan harta. Mestinya pemerintah bisa memberikan rasa aman supaya orang tenang meninggalkan harta bendanya. Nah, ini kan pengalaman-pengalaman yang perlu kita perhatikan. Sama seperti bodohnya, saya bilang, saya pakai istilah sekali lagi bodohnya, sekali lagi bodohnya. Kita mengatakan kepada orang jangan tinggal di pesisir pantai karena itu tempat itu banjir. Nah, kalau ada korban gini mau diapain? Ini kan orang bodoh yang bicara. Kenapa? Kenapa biarkan orang di situ? Mestinya lo orang pintar, tahu dong itu bahaya, jangan di situ. Sama anak kamu main pisau, dia bisa luka kan? Jangan sesudah luka bilang, makanya jangan main pisau. Itu orang tua bodoh bagi saya. Kenapa dibiarkan anak itu pegang pisau? Nah, itu kan guna pemimpin. Nah, sehingga bagaimana memandang sebagai pemimpin, tahu menempatkan diri supaya sedikit cerdas lah. Nggak perlu terlalu banyak cerdasnya. Karena ibu-ibu yang tidak bersekolah pun tahu bagaimana
menyelamatkan anaknya. Itu kan kesadaran, tanggung jawab, kasih sayang. Nah, kita kembali kepada bencana yang tidak bisa kita duga tadi. Sayangilah dirimu. Belajarlah apa yang bisa kau lakukan. Karena orang-orang zaman dulu, jangankan orang, binatang nih. Kalau you lihat ini binatang lari bergerak turun, pasti ada something yang nggak beres. Nah, masa binatang lulus orang enggak? Nah, jadi saya pikir ini menjadi satu bagian kehidupan kita. Kalau lari bukan penakut. Tetapi kalau tidak selamat juga bukan malapetaka. Toh jalan mati banyak cara, ya kan ya. Ada orang lagi tidur, toh mati juga. Ini cuma mati di bencana, begitu. Saud dan Roy, mungkin ini sedikit keluar tapi saya pikir masih terkait dalam konteks kita sedang membangun iman kekristenan kita dan iman percaya kita pada Tuhan. Tadi kan Pak Pendeta bagi buat kita bahwa bencana tidak terduga. Cuma kan kita tahu faktanya sekarang sama-sama bahwa dalam batas-batas tertentu ada kemampuan untuk memprediksi bencana. Baik dengan menggunakan teknologi maupun menggunakan tentu saja mengandalkan para saintis. Salah satu fenomena yang jadinya berkembang terutama di daerah kita kan mengandalkan paranormal yang memprediksi bencana dalam kaitan diskusi kita. Argumentasi yang mereka pakai, Tuhan kan bisa bicara lewat siapa saja, Tuhan bisa bicara lewat paranormal juga. Sedikit keluar tapi barangkali berkaitan dan ada harganya untuk kita bagi ke para pemirsa. Saud dan Roy sendiri memaknai bagian ini bagaimana? Kalau saya melihat itu sekalipun mereka paranormal, tapi tetap saja satu, mereka adalah manusia. Artinya prediksi mereka bisa jadi, bukan bisa jadi lagi, banyak juga yang sudah betul-betul tidak tepat gitu loh. Dan jadi tepat, saya meresponi hal itu, saya tidak percaya dengan hal itu. Tapi saya lebih percaya apa yang dikatakan Alkitab gitu. Saya tidak terlalu pusing dengan apa yang dikatakan paranormal, tetapi saya memusingkan apa yang dikatakan Alkitab, yaitu tugas Yesus. Yang Yesus tegaskan bagaimana kita harus hidup berwaspada. Bahwa kita sudah hidup di zaman akhir ini, di mana tanda-tanda alam itu yang bencana alam itu yang akan terjadi pada saat ini. Saya kira seperti itu. Saya akan menanggapi Pak Roy juga Pak Pendeta tentang bencana yang akan bisa saja menimpa orang benar. Jadi saya ambil contoh figur seorang Mbah Marijan. Dia tahu resikonya yang dia ambil, tetapi dia mempercayai suatu kebenaran yang dia percaya, dan itu membawa dia kepada suatu kebaikan bagi hidup dia. Mungkin juga bukan pada masa ini, masa yang akan datang. Yang menarik adalah Mbah Marijan pasti juga tahu suatu waktu ini Gunung Merapi akan meletus dan kematian akan dia terima. Tetapi yang menarik di sini, dia berani ambil resiko itu. Karena apa? Anggaplah analoginya dia sebagai seorang nahkoda atau seorang pilot gitu ya. Kita tahu dia adalah kuncen, juru kunci dari. Masakan dia harus lari begitu, sedangkan yang lain jadi korban. Jadi dia anggaplah dalam pikiran dia seorang martir lah kalau di kekristenan itu. Dia ambil resiko itu, dia ambil tanggung jawab itu. Bagi suatu hal lain atau pihak lain itu suatu kebodohan, belum tentu begitu kan? Saya bisa menambahkan, saya akan tanya Pak Bimen. Kalau kita lihat konteks Paulus waktu dia ingin ditangkap, dia sudah dinubuatkan Pak. Ya kan, bahwa dia akan ditangkap, tapi dia tetap pergi Pak. Justru karena itulah aku dipanggil. Lalu bagaimana dengan konteks di dalam Matius 24 di mana orang Kristen sudah dikasih tahu bahwa sebagai tanda-tanda zaman akhir ini ada bencana alam. Lalu bagaimana kalau bencana agak berbeda karena Paulus kan dalam konteks penginjilan dan dia akan ditangkap kan. Itu kan bukan bencana alam ya. Konsekuensi dari sebuah pemberitaan. Nah, bencana alam kan bukan tentu karena kita lagi menceritakan kebenaran kan, tidak dalam konteks PI kan, bisa jadi dalam konteks pesta justru bencananya datang, ya. Nah, tetapi yang menjadi menarik seperti yang kita bilang tadi, mau paranormal, kayak mau ilmu, kayak semua kan punya latar belakang ilmu dalam tanda petik, tapi ilmu menurut persepsinya masing-masing. Nah, kalau itu tinggal nanti siapa lebih dipercaya, nah ini kan kualitas lagi, itu soal nomor lainnya lagi. Tetapi yang kedua soal mati hidup pun orang punya prakonsep. Ya. Mau lari mati, tinggal mati ya mendingan tinggal capek-capek lari kalau mati juga. Padahal bisa jadi dia lari juga selamat. Belum tentu juga. Tapi juga mungkin bisa tinggal selamat. Kalau lagi bicara kedaulatan Tuhan kan begitu ya. Ada wilayah yang kita nggak tahu ya kita nggak tahu. Ada wilayah yang kita tahu dan kita bisa, mari kita lakukan. Nah, mestinya kita di dalam menyikapi alam itu seperti itu. Maka wilayah apa yang kita tahu, Tuhan Yesus kan pernah ngomong. Kalau kamu lihat mendung artinya apa? Hujan mau datang, kalau hujan mau datang jangan lakukan perjalanan jauh lah, nanti basah.
Tapi kalau mau pergi nggak apa-apa, seperti pepatah Indonesia kan, sedia payung sebelum hujan kan gitu. Jadi itu kan bijaksana namanya toh. Jadi kan kita bisa tahu. Sama seperti saya bilang tadi, binatang saja bisa membaca gejala-gejala alam. Sebetulnya paranormal itu kan insting mereka hidupkan, pengalaman mereka juga ada di sana. Ya, jadi cuma ada unsur keyakinan yang berbeda dengan pembaca sainsnya kan gitu. Nah, jadi saya pikir ini yang kita mesti bedakan. Tetapi yang kita percaya satu adalah tidak ada satu bencana apapun lepas dari kendali Tuhan. Oke. Yang kedua, apa saja bencana bisa dipakai Tuhan. Kemudian orang menjadi meninggal di dalam bencana itu, entah dia orang baik ataupun orang jahat. Cara Tuhan memanggil tiap orang yang berbeda. Aspek yang ketiga, dari sebuah bencana timbul hal yang menyedihkan, kita lalu mengatakan bencana alam Tuhan murka. Belum tentu Tuhan murka lalu menimbulkan bencana. Tetapi justru Tuhan marah terhadap kita yang membuat hidup ini mengakibatkan bencana. Ya, karena kita misalnya resapan di DKI ini sudah kacau balau, buang sampah sembarangan. Lalu pemerintah tidak mampu mengendalikan resapan yang ada untuk paru-parunya Jakarta misalnya. Sehingga sekian puluh % ludes semuanya. Ya, jalur-jalur hijau ludes semua berubah fungsi. Lalu banjir, jangan bilang dong Tuhan marah. Ya, tapi yang ada adalah kita sebagai rakyat ataupun pemerintah sama bodohnya. Kita mesti berani terima dong. Pemerintah juga jangan salahin rakyat dong. Kok rakyatnya kelewatan si buang sampah sembarangan? Lah, lalu situ gunanya mimpin apa? Bagaimana ngajarin rakyat supaya buang sampah nggak sembarangan? Tapi rakyat juga jangan bilang dong pemerintahnya goblok tolol. Walaupun iya misalnya ya. Tetapi kan juga mesti bisa introspeksi diri dong. Kamu juga nggak taat pada undang-undang kan begitu. Nah, sehingga penegakan undang-undang kan harus supaya kita bisa mencegah kebanjiran. Nah, jadi jangan lupa, kenapa kita bisa cegah? Karena Tuhan juga tidak merancang itu untuk kita banjir kan. Tapi Tuhan bisa membiarkan karena perilaku kita membuat itu jadi banjir. Nah, ini perhatikan, kalau itu ketetapan Tuhan seperti air bah, siapa yang bisa mencegah? Enggak, gitu. Kita harus akhiri jumpa kita, saudara. Meskipun begitu lebih banyak pertanyaan yang ingin kita tanyakan kepada Pendeta Bigman. Saudara, itu sebabnya tetap setia jelang episode Dimensi Iman Kristiani berikutnya. Memang kami siapkan dengan harapan sudah dan senantiasa akan berkati kita semua. Kita syukuri iman Kristen kita, saudara. Kita minta Pendeta Bigman Sirait pimpin kita akhiri jumpa kita. Saudara, bencana alam tetap menakutkan. Sampai kapanpun, saya pun takut kalau tertimpa bencana alam. Manusiawi bukan? Tetapi saya harus belajar. Tidak takut kalaupun saya harus mati di bencana alam. Oleh karena itu saya harus bertanggung jawab pada hidup saya. Dan kalau saya tahu jalan itu longsor, saya tidak akan mencoba untuk melewati jalan itu. Lebih baik saya sedikit memutar, tetapi jalan yang cukup aman. Tetapi saya pun sadar, di jalan yang menurut saya cukup aman bisa jadi saya tidak kena longsor. Tapi tabrakan dengan mobil lain yang orangnya sedang mabuk menyetir. Saya nggak salah, dia salah. Akibatnya adalah saya mati juga. 1001 kemungkinan. Coba lolos dari bencana alam, saudara malah ditabrak orang mabuk. Siapa yang bisa tahu itu? Atau mungkin saudara berjalan, lalu coba menghindar tempat lain yang jauh lebih aman lagi. Tapi digigit nyamuk, lalu berdarah. Nggak keburu ke rumah sakit, Anda mati. 1001 cara mati. Bencana alam hanya salah satunya. Karena itu bencana alam bukan bencana kalau Anda dalam Tuhan. Kita akhiri Dimensi Iman Kristiani untuk terus membuka wawasan pikir pemeliharaan Tuhan. Kita akan berdoa, saudara. Saya minta Pak Roy untuk betul dalam doa. Kami bersyukur dan berterima kasih Tuhan buat diskusi kami pada saat ini. Kami berharap dan berdoa biarlah diskusi ini boleh menjadi berkat bagi kami semua, terkhusus bagi pemirsa di rumah. Dan biarlah kami sebagai manusia yang hidup pada zaman akhir ini memiliki tanggung jawab penuh untuk memelihara aman ini. Dan biarlah melalui peristiwa-peristiwa ini membawa kami menjadi lebih sungguh lagi Bapa untuk hidup takut akan Engkau Tuhan. Dan kami bersyukur juga kalau mungkin melalui bencana alam ini ada banyak orang yang dipanggil dan bertobat untuk menerima Engkau Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat kami. Biarlah kami mau menyerahkan semuanya itu hanya ke dalam tangan-Mu Bapa. Dan biarlah di sisa hidup kami ini Bapa, Tuhan menyertai kami supaya semakin hari kami mengerti dan berjalan seturut dengan kehendak Engkau Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus. Di dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus kita sudah berdoa dan bersyukur. Haleluya. Amin. Amin. Amin.